Baik, kita mengawali dulu dari visi pendidikan. Nah, kenapa ini penting? Visi itu, sebagaimana juga materi-materi sebelumnya berkaitan dengan konsep hidup ya manusia, kita tidak akan bisa berjalan tanpa diawali dengan visi, dengan mimpi, dengan tujuan, dengan energi untuk meraih sesuatu. Jadi makanya kalau mungkin sempat disinggung oleh beberapa ustadz sebelumnya berkait dengan Al-Uqdatul Kubro, dari mana kita berasal, terus mau apa, akan kemana. Nah, ini yang akan kemana ini itu adalah bagian dari visi kehidupan. Nah, hanya saja visi kehidupan itu tidak dapat kita jawab tanpa melihat terlebih dahulu kita ini asalnya dari mana. Kemudian dan mau apa gitu. Nah, 3 rangkaian ini, dari mana kita, mau kemana kita, ya, atau mau apa kita, ini pun sebetulnya terekam dalam visi pendidikan. Begitu. Nah, di dalam Islam, sebetulnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini satu ungkapan yang tegas ya dari Allah tentang tujuan kita berpendidikan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, juga perlu difahami bahwa pendidikan itu sangat luas. Jadi pendidikan itu sangat luas. Dan pendidikan itu, kalau dari sisi definisinya, bagaimana menciptakan atau bagaimana membentuk manusia ini berperadaban. Manusia ini menjadi makhluk yang baik, menjadi civilized society, civilized citizen gitu. Jadi masyarakat yang berperadaban. Itu tujuan akhir dari pendidikan. Nah, bagian kecil dari pendidikan itu kita sebut dengan pengajaran. Nah, yang jadi soal sekarang adalah saat kita menyandingkan pendidikan dan pengajaran, yang paling dominan itu ke pengajarannya, ke aspek hard skill-nya. Bagaimana kurikulum dibentuk agar orang-orang yang belajar diajarkan sesuatu agar dia bisa mendapatkan hard skill ya, skill-skill yang atau kompetensi yang bisa dia lakukan gitu. Sehingga akhirnya orientasinya pasti kalau rute yang diambil umumnya kenapa sekolah? Oh, sekolah supaya menjadi dokter, kan begitu ya. Kenapa masuk Unpad gitu? Oh, karena Unpad adalah universitas ternama, kemudian nanti setelah saya lulus dapat dengan mudah dapat kerja. Kenapa ke ITB? Begitu juga alasannya. Sehingga top-top perguruan tinggi di Indonesia pasti menjadikan output-nya itu adalah mereka-mereka yang bisa diserap di tenaga kerja secara mudah. Nah, kenapa mereka bisa diserap di tenaga kerja secara mudah? Karena akibat dari pengajarannya itu, atau imbas dari pengajarannya. Nah, sayangnya, ketika pengajaran yang dominan, aspek mendidiknya itu jadi minimal gitu. Jadi kalau saya gambarkan dengan roda, ada dua roda sepeda motor misalnya ya, ada roda pendidikan dan ada roda pengajaran. Nah, si pengajarannya lebih besar daripada roda pendidikannya gitu. Sehingga wajar kalau kemudian yang terjadi mereka lulus, mereka punya banyak ilmu, mereka punya banyak pengetahuan, kompetensi, namun ada problem dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan misalnya personality, kepribadian. Ada aspek yang bermasalah dengan adab. Ada aspek yang bermasalah dengan pola berpikir. Ya. Ada aspek yang juga bermasalah dari sisi eh, halal dan haram gitu dan seterusnya. Padahal yang diinginkan ya oleh Allah dalam At-Tahrim ayat 6 ini, ya di saat kita masuk dalam dunia pendidikan, diajarkan sesuatu, yaitu tujuannya adalah ini, visinya itu, memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu. Karena tidak mungkin ya kita terbebas dari api neraka tanpa ilmu, kan begitu ya. Karena ada satu hadis yang menyebutkan atau para ulama menyebutkan bahwa
Allah itu senang, ya Allah itu senang ketika diibadahi oleh orang-orang yang berilmu atau atas dasar ilmu gitu, dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Begitu. Makanya sholat duha itu sunat, tetapi menuntut ilmu itu wajib. Jadi ketika misalnya dalam sebuah masjid ada kajian di waktu duha, maka adabnya itu dia ikut kajiannya dulu sampai selesai, misalnya sampai jam 10, kemudian dia baru sholat duha. Jadi tidak sambil kajian sambil sholat duha itu nggak bisa begitu gitu, karena bobotnya berbeda. Bobot mencari ilmunya itu adalah wajib, sementara sholat duhanya adalah sunat. Nah, jadi perspektif inilah atau mindset inilah yang kurang dipahami oleh masyarakat, karena memang mereka memahami pendidikan hanyalah sebatas pengajaran. Jadi itu ya pengajaran gitu. Nah, sama juga, apakah pendidikan itu diidentikan dengan sekolah? Nah, sebetulnya dari sini terjawab bahwa kalau pengajaran mungkin bisa difasilitasi oleh sekolah, oleh gedung sekolah dengan seperangkat aturan sekolahnya itu. Tapi kalau pendidikan, karena dia berkaitan dengan bagaimana personality, bagaimana values, nilai, ya, kepribadian, pola berpikir, sikap itu dididik, diberikan kepada atau disampaikan kepada peserta didik, maka sebetulnya sekolah itu hanyalah bagian kecil juga dari pendidikan. Nah, sekarang masyarakat kita terjebak bahwa kalau tidak sekolah berarti tidak berpendidikan, begitu. Kalau sekolah berarti berpendidikan, padahal tidak begitu juga. Ya. Konsepnya tidak begitu. Konsepnya ada satu tulis buku ya karangan Ivan Illich, dia membuat satu buku yang berjudul The Schooling Society. Dia menyampaikan bahwa sebetulnya bisa jadi ada sebuah konsep dalam sebuah negara memberlakukan kebijakan the schooling society, jadi masyarakat yang tidak sekolah gitu, tapi berpendidikan. Nah, pertanyaannya apakah itu ada? Ternyata memang ada. Kalau kita runut ya dari sejarah peradaban manusia, Nabi Adam mendidik anak-anaknya kan tidak dengan membangun dulu bangunan sekolah. Tetapi apakah di situ Nabi Adam tidak mendidik mereka? Mereka mendidik. Begitu juga dengan dari sisi proses yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka sesungguhnya terus mendidik umat ya sehingga mereka bisa menciptakan atau membentuk manusia-manusia yang berperadaban, yang menjadikan akalnya itu betul-betul digunakan. Nah, makanya kalau kita bedakan kembali pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan sesungguhnya membutuhkan yang kita sebut dengan bimbingan, pemodelan, ya, contoh, kemudian teladan, ya, role model yang memang bisa dilihat, begitu. Sementara kalau pengajaran hanya mengajarkan saja ilmu-ilmu yang cenderung tadi hard skill. Nah, kenapa sekarang menjadi bermasalah di Indonesia? Nah, saya melihat bisa jadi karena aspek pengajarannya yang dominan, sementara mendidiknya yang kurang. Kenapa mendidiknya kurang? Nah, karena bisa jadi pengajar-pengajar itu sulit menampilkan sosok yang bisa dijadikan sebagai teladan gitu. Sosok memunculkan atau menjadikan dirinya sebagai model bagi peserta didiknya. Ini yang menjadi persoalan kita ya di negeri kita ini. Baik, masih belum dulu ya, belum maju terus. Saya ingin menyampaikan beberapa poin yang lain. Kalau kita jadi secara umum materi yang ingin saya sampaikan di sini sesungguhnya lebih pada memotret dulu secara umum bagaimana konsep pendidikan dan sekaligus juga bagaimana nanti ya pendidikan Islam menjadi solusi. Nah, kenapa menjadi solusi? Nah, ini juga sedikit mungkin menekankan atau mereview dari beberapa materi-materi dari ustadz-ustadz sebelumnya, bahwa kalau kita lihat beberapa output atau hasil pendidikan di zaman dulu, kita ambil zaman para nabi, zaman Nabi Muhammad di Madinah dan juga zaman para sahabat. Kita mengenal misalnya Imam Asy-Syafi'i, atau kita mengenal Imam Ghazali misalnya, atau kita juga melihat para sahabat seperti Siti Aisyah, ya, kemudian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak pernah mengecap dunia sekolah. Ya, di sana waktu itu belum ada kampus, belum ada sekolah dasar, sekolah menengah dan seterusnya. Tapi mereka begitu haus akan ilmu. Ya, mereka haus akan ilmu dan langsung dididik
dari tangan yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi ketika Rasul wafat, maka orang-orang ini, para sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang tidak hanya sebatas sahabat dari sisi mereka berinteraksi langsung dengan Rasul, mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan Islam, tetapi juga mereka merupakan para mujtahid-mujtahid juga, yang mampu menginterpretasikan, yang mampu beristihad, yang mampu memaknai, bahkan sampai menghafal berbagai macam hal, ya, hukum yang itu berasal dari Rasulullah SAW. Gitu. Artinya pola berpikir mereka sangat cerdas, ya. Dan mereka turunkan kepada para generasi tabiin, kemudian generasi tabiin. Sampai kemudian muncul ketika kertas sudah ditemukan, alat tulis sudah ditemukan, ya, kita mengenal Imam Al-Ghazali yang sangat produktif dalam membuat karya-karya tulis, ya. Begitu. Sampai sekarang gitu. Kalau kita misalnya mengenal Ihya Ulumuddin, siapa yang tidak mengenal itu? Padahal sang penulisnya itu ratusan tahun gitu ya. Terjeda dengan kita. Gitu. Sebagaimana juga kalau kita lihat Ibnu Katsir. Kalau misalnya kita lihat dari sisi tafsirnya, itu berjilid-jilid. Belum lagi kalau dilihat dari ada buku yang monumental dari Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, ya, itu juga berjilid-jilid dari mulai awal babak manusia diciptakan sampai akhir dunia gitu. Beliau menulis panjang lebar. Pertanyaannya dengan teknologi yang zaman itu tidak secanggih sekarang, alat-alat tulisnya pun tidak sehebat sekarang. Jadi kalau mereka menulis salah, berarti dicoret atau diganti kertasnya begitu. Sementara sekarang kita tinggal ketik saja di bagian atas, delete, selesai. Namun betapa produktivitas mereka dalam menuangkan berbagai macam hasanah Islam itu tidak dilakukan lagi. Ya, tidak dapat dilakukan lagi. Dan mungkin sampai sekarang sedikit orang yang mampu menyamai produktivitas para sahabat, para tabiin, para tabiin itu. Pertanyaannya, itu kenapa bisa begitu? Ya, apakah rahasia apa yang dibalik itu? Apakah kita sekarang tidak mampu membentuk sebuah sistem pendidikan yang bisa mencetak generasi-generasi kualitas seperti generasi-generasi seperti dulu? Nah, ini yang menjadi barangkali challenge, ya, tantangan bagi kita semua. Nah, itu semua kalau kita lihat kembali ke At-Tahrim ayat 6 ini, betapa ayat ini menjadi satu energi, satu kekuatan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, kemudian hanya bisa dijawab dengan ilmu-ilmu itu, dan dengan ilmu-ilmu itu all out gitu, serius, penuh segala macamnya memang dicurahkan, dan itu semua menjadi satu tradisi yang terus-menerus. Artinya pendidikannya itu berjalan sekaligus juga dengan pengajaran. Kita ketahui bersama misalnya Imam An-Nawawi sebagai contoh, beliau menghabiskan masa hidupnya itu dengan belajar, kemudian berdakwah, dan akhirnya beliau menjadi ulama dan dia menulis. Sampai kalau tidak salah usianya tidak sampai 40 tahun, tidak sempat menikah dan keburu wafat kalau tidak salah, ya. Jadi usia mereka yang singkat, tetapi dari sisi keilmuan panjang gitu. Jadi panjang umur akhirnya, karena kita bisa menikmati hasanah keilmuan mereka yang mereka tulis di zamannya dengan waktu yang sangat singkat, dengan teknologi yang sangat sederhana. Nah, ini yang seharusnya memotivasi kita semua, ya, terkait dengan betapa orang-orang zaman dulu itu sangat concern, sangat haus terhadap ilmu, begitu. Baik, Ustaz, silakan slide yang berikutnya. Oke, kita akan membandingkan dengan visi nasional, pendidikan nasional kita. Ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, Sisdiknas, sistem pendidikan nasional. Indonesia juga memiliki visi. Setiap negara pasti memiliki visi dan juga memiliki sistem pendidikan. Dan ini digali tentunya dari cara pandang. Jadi cara pandang hidup mereka gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang membandingkan, sistem pendidikan Finlandia itu lebih baik daripada sistem pendidikan Indonesia, atau sistem pendidikan Indonesia lebih baik daripada sistem pendidikan Jepang gitu, ya. Maka saya akan mengatakan bahwa itu tidak apple to apple.
Jadi tidak bisa dibandingkan sebetulnya, karena visi itu digali dari cara pandang, dari sistem hidup, dari apa yang berkembang di masyarakat. Termasuk juga kompromi-kompromi yang ada di sana gitu. Nah, termasuk juga dalam kacamata pendidikan Islam, ketika tadi Islam melihat bahwa visinya bagaimana kita bisa selamat dari api neraka. Nah, kalau pendidikan nasional ya ini kalau lebih seperti ini. Memang di sini kalau kita lihat dari redaksinya, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi sebetulnya ada sentuhan Islam juga sebetulnya di sini ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, dan seterusnya. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu sudah menjadi istilah hukum sebetulnya kalau kita lihat dari dokumen Undang-Undang tahun 20 tahun 2003 ini. Takwa, akhlak mulia. Tidak diungkapkan di sini menjadi misalnya orang yang pinter gitu ya, atau cerdas matematika, fisika, nggak ada. Gitu. Jadi sebetulnya ini ada sentuhan nuansa-nuansa Islam dalam visi pendidikan nasional ini. Nah ini problemnya dari sisi visi lebih melihat dari aspek pendidikan. Nah, namun dari bobot di kurikulumnya dan juga diterjemahkan dalam sekolah, akhirnya terjebak pada apa yang berkembang di masyarakat, gitu. Pola berpikir dominan yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat sekarang melihat bahwa rute untuk menjadi orang sukses atau definisi sukses itu adalah kaya, ya kan? Dapat kerja mudah, penghasilannya tetap, kemudian punya rumah dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat rute umumnya masyarakat kita, ya, sok sing rajin, ini bahasa Sunda ya, sing rajin. Nah, kalau bahasa Indonesia, ayo harus rajin belajar. Ketika tanya, kenapa harus rajin belajar? Supaya kamu nanti naik kelas. Kenapa naik kelas? Supaya nanti cepat lulus. Kenapa lulus? Kenapa cepat lulus? Supaya nanti bisa bersaing. Bersaing kemana? Berarti bersaing ke perguruan tinggi atau ke sekolah favorit. Kenapa harus bersaing ke sekolah favorit ke perguruan tinggi? Supaya nanti lulusnya bisa gampang cari kerja. Udah begitu, maka rutenya akan mengikuti rute-rute umumnya. Setelah dapat kerja, kemudian sebagiannya mungkin membantu orang tua sebentar, atau langsung misalnya mencari jodoh, lalu kemudian menikah. Setelah menikah, dia membiayai hidup anak-anaknya dengan hasil kerja yang dia dapatkan dari hasil sekolah itu. Kemudian anaknya besar, lalu anaknya nanti bersekolah, kemudian anaknya nanti sama seperti orang tuanya, dan orang tuanya terus kan bertumbuh sehingga menjadi tua, kemudian akhirnya meninggal. Nah, si orang tua akan bilang begini, nah, papa itu tenang sekarang. Kenapa tenang, Pak? Karena kamu sudah jadi orang. Kenapa jadi orang? Apa yang maksud dengan jadi orang? Oh, karena kamu sekarang sudah bekerja. Gitu. Kenapa sudah bekerja? Dengan bekerja kamu bisa membiayai hidup kamu dan keluarga kamu. Papa senang. Kan itu yang menjadi mindset di masyarakat kita. Bahwa sukses adalah mencari kerja. Jadi pola berpikirnya selalu identik dengan dunia. Dunia, dunia, dunia gitu. Kalau sudah berbicara dunia, maka 3 kata yang identik dengan dunia itu, yaitu uang, duit, dan fulus gitu. Nah, sehingga akhirnya karena masyarakat begitu pola berpikirnya, maka konsep visi pendidikan ini akhirnya tidak lagi muncul dalam aspek praktis. Ya. Misal, saat kita menyekolahkan anak, tidak masuk di perguruan tinggi negeri, maka kita akan memilih perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta disebut bermutu, disebut berkualitas di saat lulusannya itu cepat kerja gitu. Itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi lembaga akreditasi pun juga demikian. Dalam penilaian akreditasi sekolah atau akreditasi perguruan tinggi, ada salah satu item yang mengukur berapa lama lulusan itu diserap di tenaga kerja. Gitu, berapa lama. Jadi kalau misalnya setelah lulus dia 5 tahun nggak terserap-serap, nganggur, maka disebut, oh, sekolah ini jelek. Tapi kalau belum lulus juga dia sudah diminta oleh perusahaan, nah berarti sekolah itu bagus. Artinya
berkualitas tidaknya sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan itu ditentukan juga dari sisi itu. Cepat tidaknya dia terserap di dunia kerja. Nah, inilah yang sangat dominan gitu. Tidak ada yang berbicara, "Nah, Bapak tenang." Kenapa tenang? Karena kamu udah menjadi orang soleh. Nah, nggak begitu. Papa bangga. Kenapa bangga? Karena kamu sudah menghatamkan Quran, menghafal sekian kitab klasik, kemudian sudah bisa menjadi contoh teladan, bahkan jadi ulama. Nah, kayaknya sedikit yang seperti itu pola berpikirnya. Karena memang yang umum dibutuhkan di masyarakat adalah uang itu gitu untuk menghidupi kehidupannya. Nah, sementara visi pendidikannya seperti ini, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan seterusnya. Makanya memang akhirnya kok tidak nyambung. Ya itu tadi, ada problem di visi yang kemudian problem juga nanti di aspek praktis. Begitu. Ya, tapi ini harus kita ketahui bersama bahwa sebetulnya dalam konteks sistem pendidikan nasional itu sudah ada sebetulnya sentuhan-sentuhan nuansa Islam yang diredaksikan seperti tertulis di situ gitu. Hanya dalam aspek pelaksanaannya luput gitu ya dari luput diingat gitu atau diimplementasikan oleh para pembuat kurikulum, termasuk juga para pengelola pendidikan di level lembaga. Begitu. Baik, berikutnya silakan Kang. Slide yang berikutnya. Baik. Ini teori input proses output outcome yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Sebetulnya juga sama oleh pendidikan Islam pun juga menggunakan ini. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana bisnis atau bisnis proses ya sebuah pendidikan dan juga pengajaran, maka pertama kita sekarang masuk dulu ke aspek yang lebih kecil, ke sekolah atau ke perguruan tinggi di aspek lembaganya. Maka cara mendidik anak atau peserta didik dia kita anggap sebagai input. Jadi bahan yang masuk gitu. Nah, di input ini ada intake siswa. Intake siswa itu kita merupakan pemahaman yang dia miliki atau prior knowledge atau maklumat sabiqah. Pemahaman yang sebelumnya dia punya. Kemampuan yang dia bawa. Dan biasanya didikan orang tua ini paling kuat gitu. Dan memang seharusnya begitu. Jadi siswa dia datang, hadir, masuk ke sekolah itu tidak seperti kertas kosong sebetulnya, tapi dia memiliki potensi yang sudah ditanamkan, dididik oleh orang tuanya di rumah. Ya, kita sebut itu sebagai input. Artinya tidak hanya keluarga sebetulnya juga masyarakat, karena keluarga dipengaruhi juga oleh masyarakat. Kemudian dia masuk ke sekolah. Di sekolah ini disebut sebagai proses, di mana di sekolah itu terjadi belajar mengajar. Jadi inti dari pendidikan itu adalah kalau dalam konteksnya pendidikan formal itu di kegiatan belajar mengajar. Dan belajar mengajar tidak hanya sebatas interaksi antara guru dan siswa, tetapi juga di situ ada regulasi, ada standar nasional pendidikan, misalnya diatur tentang kualifikasi guru atau kualifikasi dosen. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan proses pendidikan. Sebagaimana di rumah sakit, meskipun setiap orang mungkin bisa mengobati, tetapi dalam konteks formal, hanya dokter lah yang bisa mengobati. Itu pun dokternya tentunya tergantung dari bagian-bagiannya. Kalau bagian misalnya pasiennya masuk ke klinik penyakit dalam, tentunya bukan dokter gigi yang mengobati dia, tetapi dokter spesialis penyakit dalam. Nah, begitu juga dengan dunia pendidikan pun begitu. Di konteks KBM ini, kalau berbicara standar nasional pendidikan itu, maka hanya guru atau dosen yang sesuai dengan kualifikasinya. Nah, pemerintah sudah membuat kualifikasi untuk guru dia harus minimal S1, sarjana, kemudian dia memiliki sertifikat pendidik. Begitu. Untuk dosen minimal magister dan harus memiliki sertifikat pendidik begitu. Nah, kemudian demikian juga dengan sistem sekolah.
sekolah dia memiliki aturan, ya. Misalnya dia membuat aturan main terkait dengan tata tertibnya, kemudian dia juga terikat dengan regulasi regulasi pemerintah. Misalnya sekolah ini dia habis masa akreditasinya besok gitu. Maka kalau besok dia tidak diakreditasi dan tidak keluar surat akreditasinya, maka aturannya dia tidak boleh meluluskan begitu. Ya. Jadi akreditasi itu jadi bagian dari regulasi. Begitu juga dengan ini MBS. MBS itu manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah memiliki otonomi atau otoritas dalam menentukan bagaimana dia mengelola mengelola peserta didik di sekolahnya itu. Kalau kampus sebetulnya sudah murni MBS, ya, bahkan pimpinan kampus pun, misalnya rektor atau ketua, ya, atau direktur, ya, untuk akademi, itu semuanya dipilih oleh Civitas Akademika dengan aturan tertentu, begitu. Termasuk juga dengan sistem keuangannya, gitu ya. Itu MBS, manajemen berbasis sekolah. Termasuk pelibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah. Nah, cuma di level pendidikan dasar dan menengah, MBS ini masih abu-abu. Kenapa abu-abu? Bisa jadi ini pendapat saya, bisa jadi karena pengelolaan sekolah di tingkat dasar dan menengah itu di bawah pemerintah daerah, di bawah dinas pendidikan. Jadi, maka nuansa birokrasinya, nuansa politik pemerintah daerahnya itu kental. Ini bisa kita buktikan beberapa tahun, ya, ketika ujian nasional masih disyaratkan sebagai kelulusan siswa, itu lulus 100% itu menjadi kampanye kepala daerah. Jadi pilih saya, kalau saya terpilih jadi bupati atau wali kota, maka semuanya 100% lulus dari sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi, karena dia langsung dikelola oleh Kemendikbud, ya, saat ini, atau juga kementerian lain, kemudian sistem MBS-nya sudah berjalan, pemilihan pimpinannya pun dipilih dari Civitas Akademika, maka nuansa birokrasinya tidak sekental di sekolah. Kalau sekolah, kepala sekolahnya masih dia ada proses gitu ya, tapi ditempatkannya, diangkatnya itu oleh pemerintah. Ini yang jadi soal gitu. Sehingga akhirnya birokrasinya lebih kental, administrasinya lebih kental, ya, di sekolah dibandingkan di perguruan tinggi. Nah, proses yang terjadi di sekolah itu tentu menghasilkan output. Kita sebut sebagai output, kompetensi lulusan yang yang merupakan hasil dari proses. Kalau sekarang di perguruan tinggi dikenal dengan istilah learning outcome atau CPL, capaian pembelajaran lulusan, ya. Jadi standar kompetensi yang dia harus miliki gitu itu di output. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah lulus dari sekolah, dari kampus, kemudian dia bekerja, dia berkontribusi bagi masyarakat, dan itulah akhirnya disebut sebagai outcome. Dampak dari pendidikannya itu. Nah, teori input, proses, output, outcome inilah yang dipakai bahkan oleh semua sistem pendidikan untuk memotret, ya, sejauh mana kompetensi yang diajarkan atau yang disampaikan di bagian proses itu terjadi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah proses ini hanya ada di pendidikan formal? Nah, maka bisa saya sebutkan, ya, lebih terukur di pendidikan formal. Jadi kalau tadi saya coba ungkapkan di beberapa menit sebelumnya, ya, ada pendidikan dan pengajaran. Kemudian saya mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu pengajaran lebih dominan daripada pendidikan. Kemudian pendidikan itu tidak hanya dimaknai sebagai sekolah saja, tetapi pendidikan itu adalah sebuah proses yang luas dan berbicaranya lebih pada aspek pembimbingan, model, teladan, dan seterusnya. Maka di Indonesia ini akhirnya dibagi menjadi 3 jenis pendidikan. Yang kita kenal dengan pendidikan formal, yang teori input, proses, output, outcome ini sangat terasa gitu ya di sana, karena dapat diukur. Kemudian ada lagi pendidikan non formal. Non formal itu
Pendidikan-pendidikan yang dia memiliki jenjang, memiliki sistem, tetapi di luar pendidikan formal. Misalnya di kursus. Kursus kan dia punya sistem juga. Misalnya kursus basic, kemudian intermediate, advance, ya, kursus bahasa Inggris gitu ya. Atau kursus keterampilan, dia kan punya juga silabusnya, punya juga bahan ajar gitu. Nah, satunya lagi pendidikan informal. Jadi pendidikan informal itu pendidikan yang ada di masyarakat dan juga ada di keluarga. Nah, sebetulnya kalau kita cermati jenjang, tiga jenis ini, tiga jenis pendidikan ini, pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, di Indonesia memang belum dapat dielaborasi secara baik begitu. Artinya masyarakat kita lebih terfokus pada pendidikan yang formal. Jadi kalau kita berbicara, oh dia berpendidikan, maka larinya ke pendidikan formal. Oh dia sekolah, berarti sekolahnya itu di pendidikan formal. Padahal ke, potensi atau peluang untuk bisa melejitkan potensi hidup kita ya untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari bisa jadi sebetulnya banyak kita temukan solusinya atau belajarnya itu di pendidikan yang tidak hanya formal tetapi non formal atau informal. Nah, kegiatan seperti kita ini sebetulnya bagi dari pendidikan. Hanya memang bukan formal gitu, tetapi bisa kalau ini ada bersertifikat mungkin bisa disebut non formal, tapi kalau misalnya saya memang mengharuskan saya untuk belajar setiap waktu atau 1 bulan minimal belajar seminggu, misalnya 2 jam. Nah, berarti masuk dalam pendidikan informal gitu. Nah, baik non formal, formal dan informal sebetulnya sama kekuatannya untuk tadi kalau kita kembali kepada visi pendidikan, semuanya memiliki imbas atau dampak ya untuk kehidupan kita sebetulnya. Untuk peningkatan kualitas kita sebagai manusia yang apalagi bertujuan untuk terbebas dari api neraka begitu. Slide berikutnya Kang, Mangga. Nah, baik, mudah-mudahan ini terlihat. Nah, ada tantangan global atau global challenge ya di abad ke-21. Kita kenal dengan adanya pendidikan yang harus membentuk 4C ya. Atau ada lagi yang menyebut sebagai 6C. Kalau yang 4C ini bahwa pendidikan itu harus menciptakan manusia yang bisa berkolaborasi. Jadi sekarang nampaknya sudah mulai bergeser ya tren pendidikan global itu. Kalau dulu mindsetnya adalah mindset kompetisi, kalau di kelas mungkin ranking 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang berkolaborasi. Begitu. Ini maksudnya teorinya atau konsepnya gitu. Bahwa faktanya juga kita temukan faktanya mungkin kolaborasi yang dimaksud umumnya ya tidak murni kolaborasi. Jadi terkadang kata-kata kolaborasi ini agak ini juga harus dicermati lebih dengan seksama juga. Ya, misalnya begini. Kalau kita berbicara lebih global, misalnya politik global gitu. Ini diadopsi dari UNESCO kalau tidak salah ya, 4C, 6C ini. Secara politik global kan tidak ada sebetulnya kolaborasi antara negara maju, negara barat yang maju dengan negara yang berkembang. Kan tidak ada kolaborasi. Bahkan alih teknologi itu pun tidak ada sebetulnya. Karena kalau dia dialih teknologikan, negara berkembang dia bisa mencuri teknologi itu, kemudian dia mengembangkan sendiri, ya yang jelas rugilah negara-negara maju itu. Dia akan kehilangan pasarnya gitu. Makanya kolaborasi ini pun sebetulnya maknanya memang akhirnya harus hati-hati. Jadi mereka Barat menyampaikan kolaborasi, tapi pada faktanya tetap hegemoni gitu yang dia ini yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara secara konsep global challenge, ini yang dikampanyekan oleh Barat di dunia pendidikan bahwa harus berkolaborasi. Jadi mulai menyisihkan kompetisi, kemudian harus critical thinking, berpikir kritis. Cuman berpikir kritis itu pun lagi-lagi harus kita maknai secara proporsional, karena kalau berpikir kritis secara murni adalah cara berpikir yang betul-betul bertanya terkait dengan fakta-fakta yang nampak gitu. Jadi kalau siswa di level sekolah dasar disebut berpikirnya kritis, itu ketika siswa bertanya, mana buktinya gitu. Mana
lihat mana kenyataannya gitu. Makanya metode atau mode pembelajaran yang digunakan untuk berpikir kritis umumnya berbasis kepada siswa, jadi student center, lalu juga menggunakan misalnya teknik-teknik atau metode-metode yang bersifat seperti discovery misalnya. Mereka menemukan sendiri, misalnya kupu-kupu tentang teori kupu-kupu metamorfosis misalnya, maka siswa dia dilihat untuk mengobservasi perubahan yang terjadi pada binatang, misalnya kepada ulat, kepompong, kupu-kupu gitu. Mereka bisa melihat secara langsung dan mereka menyimpulkan. Tetapi ketika critical thinking ini dibawa pada ranah yang bersifat imani, yang bersifat belief, yang bersifat akidah, nah ini yang jadi problem, jadi persoalan. Gitu. Makanya harus hati-hati juga dalam mencermati sisi berpikir kritis juga gitu. Itu C yang kedua. C yang ketiganya coba slide-nya hilang. Maaf. Akang. Sama juga dengan yang 6C. Ini saya sambil minum. Hostnya hilang sepertinya itu. Iya. Iya, baru Ini masuk sedang. lagi. Ya. Kang Rustonnya hilang dulu sebentar. Ini saya paling beberapa menit lagi ya sebelum nanti dibuka. Kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan dulu. Nah, baik, ada lagi nih. Kemudian muncul lagi communication. Communication. Jadi bagaimana belajar itu bisa berkomunikasi, dan yang terakhir ini kreativitas. Berarti kreativitas itu berbicara bahwa dia bisa mencari solusi-solusi dari hasil modifikasi dari apa yang dia temukan sebelumnya gitu. Hal-hal baru lah khususnya ya. Itu yang 4C. Juga ada lagi yang menambahkan menjadi 6C, yaitu dia tambah misalnya embrace culture, jadi bagaimana memeluk semua budaya-budaya. Kemudian juga utilize ya connectivity, bagaimana dia bisa memanfaatkan keterhubungan begitu. Itu ada penambahan lagi yang 6C. Jadi pada prinsipnya kalau kita cermati tantangan global terkait dengan pendidikan, maka ada isunya itu kembali pada isu inklusivisme di dalam pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan itu menjadi satu wahana, satu tempat, satu sarana yang bisa menanamkan segala macam value nilai gitu. Ini yang jadi masalah dalam konsep bahwa pendidikan Islamnya sendiri kan sebenarnya bagaimana bisa mendidik dan menumbuhkan Muslim, anak-anak Muslim agar dia bisa mencermati dan memperkokoh ya keyakinan keberislamannya. Baru nanti di level-level atas dikenalkan dengan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Nah sekarang Barat atau global itu sudah ingin menanamkannya dari dini. Nah inilah yang jadi sebetulnya tantangan bagi kita sebagai orang tua. Nah kenapa? Karena saya merangkum tentang konsep pendidikan Islam itu, bahwa dalam Islam itu sendiri sebetulnya yang dikedepankan pertama adab ya. Pertama tuh adab. Adab sebelum berilmu. Jadi betapa pentingnya adab itu gitu. Adab terhadap ilmu, adab terhadap ustadz, adab terhadap sesama. Pokoknya adab-adab yang kita mungkin kurang lebih rangkum dalam aturan akhlak ya, atau hukum syara gitu. Nah selain itu yang kedua, setelah adab masuk ke ilmu yang berkait dengan fardu ain. Ya. Jadi hadis yang berkaitan dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu terkait hadisnya, kewajibannya itu terkait dengan ilmu-ilmu yang berbicara, ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain, yaitu yang tafakuh fiddin itu. Bagaimana ilmu-ilmu agama yang memang harus kita fahami dari awal, karena bagaimana mungkin kita akan berbuat dalam proses kehidupan kita kalau kita tidak mengetahui atau aturan pokok dalam kehidupan itu. Makanya yang menjadi fardu ain itu adalah tafakuh fiddin, ilmu-ilmu agama. Nah kemudian barulah berbicara yang ketiga, yaitu ke
rumpun-rumpun ilmu yang merupakan fardu kifayah. Misalnya jadi dokter, sains dan teknologi, menjadi insinyur, ya, menjadi guru dan segala macam. Nah, sementara tiga konsep ini, adab, tafakuh fiddin, dan ilmu-ilmu terapan atau ilmu-ilmu umum, ini dihapuskan kalau dalam konsep pendidikan sekarang. Dimasukkanlah tadi tantangan ini, global challenge ini. Plug gitu aja ke sistem ke dalam bisnis di sekolah. Sehingga akhirnya siswa harus berpikir kritis gitu. Tetapi ketika berpikir kritis, dia berbenturan dengan konsep-konsep agama. Dan cenderungnya guru tidak bisa mengantisipasi juga. Begitu. Baik, lanjut. Silakan. Kita agak cepat. Kang, mangga. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi dalam konsep Islam, adab ini penting. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berpesan, ajari anak-anak ilmu dan ajari mereka beradab. Nah, kenapa? Ajari mereka adab. Karena kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan adab yang baik terhadap ilmu, di saat mereka dewasa, dengan ilmu yang mereka miliki, ini akan berubah menjadi penjahat-penjahat yang luar biasa. Gitu. Mereka mengetahui nih bagaimana celah jadi penjahat lah. Jadi monster gitu yang sukar kita taklukkan gitu. Misalnya kalau dia menjadi dokter, bukan dokter yang Islami, tetapi dokter yang berpikirnya uang, duit. Sehingga akhirnya gimana caranya nih bisa mendapat uang banyak gitu. Padahal si pasien itu hanya cukup dikasih satu obat, dia kasih 5 obat gitu supaya karena dia berpikir dia lumayan nih keuntungan dari 5 obat tersebut. Nah, ini kan di semua aspek gitu. Ini yang agak repot ya. Makanya Ali mengatakan ajari anak-anak ilmu dan ajari anak-anak adab. Qatadah pun demikian. Suruhlah anak-anakmu taat kepada Allah dan laranglah mereka untuk bermaksiat kepadanya. Itu. Jadi ditekankan ke sana bahwa sukses yang berkait dengan dunia itu pasti mengiringi di saat kita berorientasi sukses akhirat terlebih dulu. Begitu. Itu yang harus ditekankan dalam mindset kita. Ya. Jadi kalau kita menjadikan kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, itu pasti dunia itu ikut gitu. Sebagaimana kita menanam padi, ya, itu pasti rumput itu ada gitu. Tapi beda dengan kalau kita menanam rumput, itu nggak akan mungkin muncul padi. Gitu. Baik, lanjut. Terus, Kang Rustan. Nah, dalam Islam ini unik gitu. Kita perlu memperhatikan usia. Ya, dalam Al-Quran dan hadis itu ada. Misalnya dalam Al-Ahqaf ayat 15, ini Allah meruntut ya, menyampaikan beberapa angka di sini. Angka ya dalam usia. Misalnya dalam Al-Ahqaf 15 ini, Allah menyebutkan masa mengandung sampai menyapi selama 30 bulan. Kemudian sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, nah ini kata-kata 40 tahun. Kalau dalam barat kan 40 tahun itu life begins at 40. Jadi awal orang itu hidup gitu kalau bagi barat. Sehingga 40 tahun itu kalau orang-orang bule puncak-puncaknya menikmati hasil gitu. Sehingga dia tidak sadar bahwa akan segera dipanggil pulang oleh Sang Pencipta gitu kan ya. Jadi malah dikaburkan gitu kalau oleh orang barat. Nah, kalau dalam Islam Allah mengingatkan kalau sudah sampai 40 tahun maka dia harus berdoa. Doanya itu, ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan. Kemudian berdoa juga kepada orang tua ya, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Lalu di akhir katanya ini sungguh indah ini. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Artinya kalau sudah 40 tahun ini batas akhir tobat lah kurang lebih begitu. Ya. Jadi kalau udah 41, 42, 43, 50 dan masih nggak bertobat ya kayaknya agak susah. Gitu. Kalau Umar bin Khattab menyebutkan seperti piramid. Jadi 40 tahun itu diibaratkan piramid, puncaknya. Jadi nanti setelah usia 41, 42 nurun itu sudah lagi nggak akan naik ke atas, tapi malah ke bawah. Seiring dengan berkurangnya kemampuan fisik kita. Nah, ini sudah Allah ingatkan kepada kita sehingga kalau kita lihat
bagi Muslim, maka dia sangat cerdas dalam menghitung usia gitu. Jadi kalau misalnya Kang Ruslan masih berusia berapa Kang Ruslan? 20 tahun? Nah, masih ada usia 20 tahun itu untuk mematangkan sampai 40. Nah, saya beberapa hari lagi ini mau genap 40 tahun. Alhamdulillah. Jadi sudah harus tobat. Gitu. Bagi rekan-rekan di sini yang sudah di atas 40 tahun, nah berarti Allah dengan kata-kata yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ini menjadi hidayah dan taufik ya untuk segera tobat juga gitu. Karena memang begitu kondisinya 40 tahun. Oleh karena itu di barat pun juga disebutkan, hanya beda mindsetnya ya. Kalau kata barat life begins at 40, tapi 40 tahun yang dia pakai juga. Enggak 41, enggak 42. Ini karena memang banyak hal misteri yang di 40 tahun. Para Rasul pun juga diangkat di usia-usia ini, 40 tahun ya. Para Rasul. Kecuali mungkin Nabi Isa ya kalau tidak salah. Tapi Nabi Muhammad itu jelas 40 tahun. Nabi Musa juga 40 tahun. Baik, lanjut. Hadis juga sama, kalau tidak salah di ayat di slide berikutnya. Kang, mangga. Nah, hadis dari Abu Dawud juga begitu. Ya, perintahkan anak kalian sholat berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak sholat berumur 10 tahun. Jadi ada ukurannya juga. Jadi kalau ada anak 7 tahun, nah harus diingatkan. Kalau sampai 10 tahun dia tidak sholat, berarti harus pukul, udah mulai fisik gitu. Artinya ada jeda 3 tahun. Artinya ini bisa kita tafsirkan begini. Artinya, kalau kita berhasil mendidik anak untuk rajin sholat di usia 7 tahun, maka 10 tahun dia sudah tidak lagi bermasalah dengan sholat, kurang lebih begitu. Artinya kalau anak kita usia 17 tahun susah sholat, berarti ada problem di 3 tahun atau mungkin sekian tahun ke belakang gitu. Jadi pendidikan itu memang tidak bisa instan, tidak seperti makan tidak seperti makan rujak yang sekarang makan kemudian pedas gitu. Tapi ada proses waktu sehingga untuk mempersiapkan anak supaya dia rajin nanti di usia balik, maka harus diawali dari 7 tahun gitu. Itu kurang lebih. Sebagaimana kalau kita lihat sejarahnya siapa yang penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, itu proses yang sangat panjang untuk membentuk itu. Nah, oleh karena itu sama juga dengan proses pendidikan dalam Islam. Sehingga kenapa Golden Age itu diberikan kekuasaan waktu yang lebih bagi keluarga. Makanya saya selalu mengatakan sebetulnya sekolah itu bukan bengkel, ya, bukan orang tua udah susah mendidik anak-anak kemudian menyerahkan pada sekolah. Justru keliru. Kenapa ya? Kalau sama orang tuanya saja udah nggak mempan, apalagi sama orang lain kan begitu. Artinya agar anak kita mampu dididik dengan baik, maka memang harus dimulai dulu dia dari sejak awal. Bahkan mungkin dari memilih jodoh juga mungkin ya dari situ. Dari mulai memilih jodoh kita gitu, dari kemudian proses bagaimana membuat anak itu gitu. Kemudian setelah lahir terus gitu, baru kemudian akan muncullah anak-anak yang tangguh. Nah, kalau kita sekarang kan enggak. Umumnya mereka hanya tahu bagaimana mencari uang, namun tidak bisa memanfaatkan uang itu yang setelah mereka cari. Sama juga dengan rumah. Mereka bisa tahu ilmu mencari jodoh ya, untuk dapat jodohnya, namun setelah nikahnya bingung gimana nih gitu. Setelah dapat anak, anaknya luar biasa susah diatur, akhirnya diberikan kepada sekolah. Sekolah ya karena banyak anak yang dia harus didik ya tidak bisa juga mengelola itu. Nah, makanya ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Betapa penting Rasul sudah menyebutkan 7 tahun didik, kalau tidak pukul di 10 tahun agar nanti usia baliknya aman gitu. Baik, berikutnya. Ada 5 menit lagi ya waktu saya. Nah, baik ini usia fitrah. Saya sebut usia fitrah karena anak-anak cenderung sebetulnya bisa untuk dididik, bisa untuk diatur di usia fitrah ini. Secara naluri mereka, fitrah mereka sudah mulai. Misalnya mereka muncul rasa malu, itu kan, atau disebutnya lagi usia mumayyiz ya. Jadi malu itu bagian dari fitrah. Kita lihat misalnya anak usia 2-3 tahun. Mereka bisa mandi bebas gitu, bertelanjang di tengah rumah gitu ya. Tapi kalau udah usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka malu gitu.
Nah, malunya itu kan nggak ada yang ngajarin malu sebetulnya. Tapi malu itu akibat dari fitrahnya itu. Memang dia punya fitrah malu gitu. Fitrah malu terhadap aurat-aurat besar mereka. Nah, cuman tadi rasa malu itu dalam konteks malu ya, itu bisa hilang gitu. Bisa hilang. Orang kalau sudah hilang rasa malu, ya sudah. Dulu mungkin kita melihat misalnya kalau kita tidak pernah mencontek atau tidak pernah mengerjakan tugas di sekolah, misalnya karena di rumah beres kemudian bawa ke sekolah tinggal dicek, misalnya pekerjaan rumah gitu. Maka malu biasanya kalau misalnya kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, tetapi kalau rasa malu itu kita terobos, 3-4 kali kita langgar, itu hilang rasa malu itu. Itu yang sering terjadi dalam profesi-profesi yang menurut kita itu kok nggak malu sih? Ya profesinya misalnya dia mendampingi laki-laki yang bukan mahramnya misalnya, ya di bisnis-bisnis hiburan gitu. Ya karena memang malu itu mungkin Allah sudah cabut gitu, ketika sudah 3-4 kali dilanggar. Nah makanya usia ini penting juga untuk menanamkan semua nilai sebagai pondasi kepribadian. Sehingga kalau kita mampu mendidik anak selama usia golden age ini, maka itu bisa menjamin 7-10 tahun sukses. Gitu. Jadi sebetulnya memang kalau kita lihat di Jepang dan juga di Finlandia ya, itu para pendidik di level sekolah dasar itu lebih ketat sebetulnya kualifikasinya dibandingkan di level yang menengah atas. Nah, kalau Indonesia kebalik gitu. Pertama Indonesia itu terbaliknya, pertama profesi guru masih dianggap sebagai profesi pilihan. Mun nganggur mah udah jadi guru nah gitu. Itu kan berarti opsi terakhir ya. Itu satu. Terus yang kedua, kualifikasinya semakin rendah pendidikan dasar itu di bawah itu makin longgar gitu untuk menyeleksi pendidiknya dibandingkan dengan perguruan tinggi. Seharusnya kalau perguruan tinggi menetapkan kualifikasi S2 atau mungkin umumnya sekarang sudah S3, maka sekolah dasar seharusnya S3 juga gitu. Ya. Sama apalagi di keluarga gitu. Oleh karena itu, maka di keluarga kan ada juga mindset kita ya. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti jadi ibu rumah tangga. Justru tidak begitu mindsetnya. Justru ketika ibu sekalian di sini berpendidikan tinggi, nah maka anak ibu akan langsung mendapatkan manfaatnya secara langsung karena dia dididik oleh ibu yang berpendidikannya tinggi gitu. Jadi pendidikan tinggi kita bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi untuk anak-anak kita. Nah itu yang harusnya menjadi mindset. Bukan yang muncul kan lebih pada sisa gitu ya. Sisanya bagi keluarga, sementara yang pokok-pokoknya bagi masyarakat. Nah itu yang agak harus diluruskan mindsetnya itu. Oke, berikutnya. Berikutnya, Kang. Udah selesai gitu. Kang Ustaz, mangga. Ini. Bagi anak khususnya, bagi anak perlu ditanamkan ini al-hubbu, cinta, bagaimana mencintai ma'rifatullah, ma'rifat tunas gitu ya. Kemudian juga kepada masyarakat, manusia, dan juga bahasa. Nah ini, bahasa itu penting karena seperti Rasulullah SAW sendiri pun begitu. Beliau dibesarkan oleh siapa? Habibah, disusuinya ya. Halimah ya. Itu dari suku Quraisy yang bahasa itu bahasa fusah, bahasa yang betul-betul asli, bukan bahasa yang ada di Mekah. Karena katanya di Mekah itu sudah tercampur bahasanya. Jadi dididik di suku yang betul-betul bahasanya bahasa yang asli, yang fusah gitu. Nah, sama juga dengan kita di sini pun anak-anak kita perlu dididik dengan bahasa-bahasa yang santun gitu. Karena bahasa itu cerminan dari pola berpikir juga. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang kan media sosial itu sangat sangat mendominan sehingga ketika bahasa-bahasa yang kotor tuh bisa kan agak ironis di kita ya di Jawa Barat khususnya ketika bahasa kasar itu orang yang dia mengendorse satu produk dengan bahasa kasar kemudian produknya itu menjadi viral dan laku ya di saat itu kemudian orang ini kemudian menjadi duta gitu itu ya itu saya sampai itu gimana gitu oleh Pak Gubernur diangkat sebagai duta UMKM ya. Ini yang gimana ini? Padahal sekolah mendidik anak-anak
kita untuk berbahasa baik, sopan, santun, dikalahkan dengan 1 menit atau 2 menit video yang viral itu dengan bahasa yang kasar. Ini yang menjadi dilema ya di kita. Berikutnya, al-hubbu al-lughah. Mungkin ini beberapa slide terakhir kalau tidak salah ya. Ini. Nah, dalam pendidikan Islam tadi ya, bahwa sebetulnya pendidikan informal dan pendidikan non formal itu seharusnya dominan, begitu. Misalnya kalau dalam pendidikan informal, ibu itu sebagai robul bait, ya, pengatur di rumah tangga. Dia sebagai gurunya. Nah, bapak, ayahnya sebagai kepala sekolahnya lah, begitu. Nah, seharusnya di level keluarga itu sebaiknya ada kurikulumnya juga, ada tahapan-tahapan. Di kurikulum apa yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu. Jadi jelas terprogram. Nah itu, dan sekarang kayaknya sedikit yang melakukan itu. Di pendidikan yang pertama, rumah ya, sebagai gerbang pendidikan sebetulnya. Nanti masuk ke pendidikan dasar ini bisa ada yang mengambil jalur pendidikan formal, ada yang menggunakan non formal. Artinya misalnya dia ke pesantren, atau mungkin di rumahnya, atau mungkin homeschooling gitu. Yang jelas pendidikan dasar ini dia menanamkan berbagai macam fondasi. Materi-materi yang lebih pada akidah, pada karakter, pada adab gitu. Nanti setelah dia usia matang, masuk ke menengah, mulai diperkenalkan sakofah, sains teknologinya. Ini memang agak susah kalau hanya di rumah. Karena sudah berpikir mahir gitu ya. Butuh mungkin lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana sains, teknologi, pola berpikir, dan seterusnya. Lalu kemudian masuk ke perguruan tinggi, nah barulah pendidikan tinggi ini diperkenalkan berbagai macam pola pikir sakofah yang mungkin bertentangan dengan yang dasar ya, dengan Islam gitu. Namun karena dia sudah kokoh pola berpikirnya, karena sudah dibina sejak atau dididik sejak usia dini hingga usia belasan, maka di pendidikan tinggi dia tidak akan murtad dalam tanda kutip gitu. Hanya oleh mengenal beberapa menit atau beberapa waktu pendidikan konsep-konsep yang bertentangan dengan akidahnya, dengan pola berpikirnya. Nah, cuman yang jelas kalau kita lihat dari produk ya hasil didikan Rasul Salam dan sampai kemudian ke zaman-zaman Khulafaur Rasyidin sampai di Khilafah Abbasiyah ya, puncaknya di Abbasiyah. Lalu kemudian muncul lagi di Utsmaniyah. Itu banyak memang orang-orang muslim itu tipikalnya itu dia haus akan ilmu gitu. Dia haus akan ilmu dan sekaligus juga haus juga dalam menyebarkan ilmunya itu. Jadi para ulamanya itu, jadi karakternya memang sudah tipikal. Karakternya ulama, pencari ilmu, sekaligus juga dia menyebarkan ilmu. Jadi pencari sakofah-sakofah Islam dan sekaligus dia menyebarkan dakwahnya. Jadi sudah itu karakter-karakternya itu. Ya. Dan visioner tentunya. Kenapa visioner? Karena berbicaranya bukan lagi untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk nanti. Kehidupan akhirat kelak. Begitu. Oke, berikutnya. Udah selesai ya? Oke. Nah, ini mungkin terakhir. Fenomena saat ini muncul istilah overschooled but undereducated. Jadi pendidikannya tinggi, mungkin levelnya sudah doktor ya, atau sudah sampai ke level tinggi lah gitu. Tetapi pendidikan yang tinggi ini ternyata tidak menjamin dia disebut sebagai educated, berpendidikan. Dilihat dari aspek sikap. Kita lihat misalnya koruptor, saya yakin pendidikan koruptor itu tinggi-tinggi semua, minimal sarjana. Tetapi kenapa dia bisa mengkorup uang rakyat? Ya karena tadi tidak nyambung antara sekolah dia dengan edukasinya dia atau pendidikannya dia. Jadi pengajaran dan pendidikannya tadi. Nah, inilah fenomena yang sebetulnya muncul dari sistem yang ada sekarang gitu. Sementara kalau dalam Islam, saya yakin ini tidak akan. Malah mungkin sebaliknya. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia, ya tetap akan mengedepankan muslimnya. Gitu. Jadi yang muncul domain itu adalah muslimnya, ketimbang pendidikan, ketimbang kualifikasi pendidikannya. Kalau sekarang kan terbalik ya. Muslimnya itu disembunyikan kalau sekarang. Bahkan
Kalau dia seorang dokter misalnya atau insinyur disuruh doa, duh, saya mah insinyur, sanes guru agama. Nah, jadi seolah-olah sudah dikotomikan karena memang pola berpikirnya sudah pola berpikir yang terdikotomi gitu. Itu dikarenakan memang dari awal dibuat segmentasi-segmentasi yang masuk dalam istilah linearitas ya. Disebut linearitas profesional itu ketika dia hanya menggeluti satu rumpun ilmu. Nah, sementara kalau di dalam pendidikan Islam, justru orang-orangnya dia spesialis tetapi juga generalis. Seorang Imam Al-Ghazali, dia seorang ahli ulama, tafakuh fiddin, tetapi dia juga bisa bersyair ya, bahkan dia bisa ikut juga berjihad gitu. Jadi orang-orang muslim itu sebetulnya dia generalis, dia paham akan segala macam hal dan dia mau untuk menggeluti bidang-bidang yang sebetulnya mungkin secara pendidikan formal tidak di situ gitu. Ya, tidak di situ. Oke, berikutnya, Kang. Nah, mungkin ini satu slide terakhir saja. Nah, ini dalam konsep critical thinking, ini dari Bloom, yang ini sekarang dipakai oleh pendidikan kita, pendidikan nasional kita sekarang itu, bagaimana agar anak berpikirnya disebutnya ini, high order thinking skill. Berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu sudah berpikir di level aplikasi, kemudian analisis, kemudian dia bisa mensintesiskan berbagai macam konsep, kemudian dia bisa menilai, evaluasi, dan bisa mempresentasikan. Ini yang dijadikan sebagai teorinya. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya bisa sama juga sih ya, ini kalau konsep-konsep seperti ini. Hanya mungkin kadang-kadang gini, dalam Islam sudah dilakukan sejak dulu, nah cuman teorinya diklaimnya oleh Barat ya, seringkali gitu. Diklaimnya oleh Barat, kemudian dilisensikannya oleh Barat, sehingga akhirnya muncullah dari Barat. Nah, mungkin kalau sekarang bisa jadi karena rendahnya kita dalam berliterasi, sehingga produk-produk hasil ya publikasi ilmiah kita yang Muslim itu memang tidak seproduktif orang-orang Barat. Jadi kalau kita berbicara kalau gitu, kenapa sekarang pendidikan Barat bisa disebut maju dibandingkan dengan pendidikan yang ada di dunia-dunia Islam atau di pendidikan negeri-negeri Islam? Kalau saya melihatnya bisa jadi karena mereka tuh kafah gitu, dalam tanda kutip kafah dalam berpikir sekulernya gitu. Jadi pokoknya kalau sekulernya udah gitu, dan difasilitasi secara besar oleh pemerintah mereka. Nah, kalau di kita masih abu-abu gitu, abu-abu. Jadi tadi yang kita lihat di visi tadi, visinya masih beriman bertakwa akhlak, tetapi pengimplementasiannya lebih sekuler gitu. Terus kemudian pendidikannya sendiri diberikan porsi kewajibannya kepada masyarakat. Negara tidak dominan dalam mengelola pendidikannya itu. Bahkan cenderung menjadi pusat-pusat ya korupsi gitu. Ini kalau dari temuan dulu kan disebutkan ya bahwa Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Kepolisian itu sebagai tempat-tempat yang rentan ya, terhadap korupsi. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Padahal jumlah uangnya besar di sekolah itu, apalagi sekolah negeri ya. Baik, bagian terakhir. Bagian terakhir. Nah, ini. Jadi baik itu sistem pendidikan Islam maupun sistem pendidikan manapun sebetulnya mensinergikan antara regulasi yang ada di atas sistem pendidikannya itu, kemudian membutuhkan adanya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Baik keluarga, masyarakat, dan sekolah itu, dan juga sistem pendidikannya, itu sama-sama memunculkan atau mencapai apa yang menjadi harapan atau profil lulusan, mau seperti apa. Nah, sebetulnya ini menjadi kesimpulan kita ya saat ini, dari paparan yang dari awal, bahwa akhirnya wujud sistem pendidikan kita itu terlihat nampak atau terlihat jelas dari lulusan. Ya. Kalau lulusannya misalnya, ternyata lulusan perguruan tinggi Geningan tidak dapat membaca Quran, dan berarti memang tidak diarahkan seperti itu, baik oleh sistemnya maupun juga oleh keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Begitu. Jadi ini yang jadi soal. Jadi sebetulnya sebaik apapun sistem pendidikan, ya, menurut kita, menurut masyarakat, kalau tidak didukung oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah,
dan juga tidak jelas dalam memprofile lulusannya akan seperti apa, maka yang terjadi ya tadi kualitasnya tidak mampu bersaing dia dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain, dengan sistem pendidikan yang lain. Sedikit contoh saja, kan tujuan Indonesia itu ingin mengejar Singapura ya, karena Singapura itu dilihat dari level pendidikannya dia masuk dalam 10 besar hasil dari PISA ya, hasil dari PISA. Jadi anak-anak peserta didik di Singapura dia mampu berpikir secara kritis, daya literasinya tinggi, baik itu dari aritmatiknya, kemudian membacanya ya. Jadi ada tiga R ya kalau tidak salah, reading, calistung lah, baca, tulis dan hitungnya gitu. Nah, Indonesia ingin mengejar itu. Nah, sekarang muncul isu ingin perubahan atau penyederhanaan kurikulum gitu di Indonesia saat ini. Nah, cuman persoalannya tata kelolanya. Ya, tata kelolanya. Jadi kalau saya lihat tata kelola dana BOS ini sedikit saya ingin kasih yang lebih operasional, yang lebih praktis ya. Tata kelola dana BOS itu betul-betul besar sebetulnya. Karena satu sekolah yang jumlah siswanya 1.200 itu mungkin dia bisa mendapatkan 2 miliar atau sampai 4 miliar satu tahun gitu. Nah, cuman permasalahannya pengawasannya ini yang kurang. Baik itu pengawasan dari guru, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat, dan juga negara. Oleh karena itu, maka meskipun dananya besar yang ada di sekolah, tetapi ternyata tidak mampu menghasilkan siswa-siswa yang bisa bersaing di level PISA. Gitu. Kenapa menjadi persoalan? Karena kita ketahui bersama juga, ada problem dengan pengelolaan dana BOS itu. Ya. Secara administrasi bagus, jujur, rapi. Tetapi bisa jadi secara faktual ternyata dikorupsi di mana-mana. Jadi banyak lubang-lubang kosong yang ini belum bisa dicari atau ditemukan gitu. Mungkin entah nanti KPK kalau sudah bisa masuk ke sekolah-sekolah, saya yakin banyak sekolah yang bisa terkena ya dengan kasus dana BOS ini. Karena pengolahannya itu besar sekali ya, luar biasa. Nah, saya melihat dari kacamata atau dari contoh pengolahan dana BOS yang bermasalah di level sekolah, sementara di Singapura sudah sangat rapih gitu aspek pengolahan sekolahnya itu. Maka memang agak sulit untuk mengejar ketertinggalan kita. Karena tadi pola yang bisnis yang ada di sekolah itu tidak mencerminkan untuk mengejar ketertinggalan di Singapura itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu maka tidak salah ya atau tidak aneh ya bila ada kelompok-kelompok di masyarakat yang akhirnya mendirikan sekolah-sekolah sendiri atau homeschooling sendiri karena dia sudah a priori gitu terhadap pengolahan pendidikan yang ada di sektor-sektor tadi formal-formal di sekolah-sekolah itu. Nah, itu sih salah satu contohnya salah satu contoh yang ini mungkin bisa jadi dicermati oleh kita semua. Kenapa begitu sulit Indonesia untuk meraih tingkat yang lebih tinggi di Asia khususnya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan, mangga.